ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jam 12 kurang sejam. 11 kurang. Ya berjumlah beda jalannya. Hah? Malam-malam. Saya nggak lama, masih banyak guru-guru saya, guru-guru kita semua. Ini malam peringatan yang luar biasa saudara. Perjalanan ruh dan jasad baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga tasliyah, hiburan buat baginda Rasulullah. Karena tahun tersebut terkenal tahun kesedihan, Amul Huzn, tahun yang begitu menyedihkan bagi junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Pertama, beliau ditinggal oleh istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin radhiyallahu anha. Begitu menyedihkan. Kenapa? Karena Khadijah lah orang yang pertama kali menopang dakwahnya Rasulullah, baik secara finansial maupun secara dukungan yang lainnya 100%. Siti Khadijah, beliau istri yang menopang dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul susah melupain Khadijah. Bagaimana juga istri pertama mah susah dilupain ya Bu ya. Bu, nggak ada orang. Turun tepok ya, begitu saking susahnya beliau melupakan Siti Khadijah. Seringkali beliau menyebut nama Siti Khadijah di hadapan istri-istri yang lainnya. Bahkan setelah Siti Khadijah meninggal dunia, baginda Rasulullah masih bagi-bagi itu, beliau potong kambing, beliau kasih ke saudara-saudaranya Khadijah, saudara-saudara Khadijah. Sampai istri yang lain bilang Khadijah lagi, Khadijah lagi. Kalau orang sering-sering gitu, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Maka nggak ada kita, Pak. Rasul sampai bilang, Ma abdalani Allah khairan minha. Tidak ada di antara istri-istriku yang menggantikan yang lebih baik daripada Siti Khadijah. Begitulah keadaan Rasulullah, cintanya dan ta'zimnya, sehingga sampai beliau meninggal dunia, tahun kesedihan datang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara, yang menopang dakwah Rasulullah dari sisi politiknya, kekuatan dakwah Rasulullah, paman beliau pun meninggal dunia pada tahun itu. Maka berkenan Allah subhanahu wa ta'ala menghibur baginda Rasulullah. Di antaranya beliau diajak jalan-jalan. Bu, udah ada berapa? Bu, nenek-nenek semua, suaranya pelan nenek. Tapi ini perjalanan lintas dimensi yang kagak bisa diterima oleh akal belaka. Ini perjalanan kudu diterima dengan iman, saudara. Kalau cuma pakai akal, bahasa Betawi yang hormat, ilokan. Ilokan ada di sini, ilokan. Ilokan. Orang dengar nih. Nabi baru saja berjalan ke Masjid Aqsa yang kalau ditempuh pakai otak 2 bulan belum kelar, saudara. Apa kata orang saya? Apa? Ilokan. Ditambah lagi sampai Sidratul Muntaha, perjalanan yang belum pernah manusia satupun di jagat raya yang nyampe kemuliaannya bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Nggak ada. Tambah lagi ilokan. Ini perjalanan kudu pakai iman. Nah, kayak sekarang apa-apa pakai akal, betul? Bukan iman yang didului, akal yang didului. Ada murid tanya sama gurunya, guru, kalau orang
punya wudu, kemudian dia kentut, batal apa enggak? Batal kata guru. Dia nanya lagi tuh murid, ini murid ada songong. Kenapa yang kentutnya pantat yang dibasuhnya muka guru? Ini kalau gurunya orang seksi diapain ya? Digede kali murid. Di samping itu adalah perintah ubudiyah, kudu pakai iman, saudara. Makanya orang sekarang yang diduluin akalnya dulu. Makanya pada banyak orang stres. Kenapa? Karena yang diduluin akalnya, bukan imannya. Betul. Maka ini perjalanan kalau diterima dengan akal nggak masuk, maka kudu pakai iman. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali mendengar perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu beliau berkata, aku percaya, aku beriman. Makanya dapat gelar beliau As-Siddiq, kagak pakai tedeng aling-aling, kagak pakai nanya lagi, beliau langsung aku percaya. Kenapa? Lihat ayatnya, Subhan. Ini ayat diawali dengan kalimat-kalimat tanzih. Subhanallah. Bapak-bapak kalau melihat gunung yang indah cakep apa bilangnya? Apa? Subhanallah. Ciptaan Allah Maha Indah. Jalan-jalan ke pantai, bagus itu pantai, lautnya biru, airnya biru, pasirnya putih. Apa kata kita? Subhan. Ada cewek lewat pakai begini. Apa kata kita? Wow, apa astagfirullah. Subhan. Artinya apa? Ini Allah yang memperjalankan. Lihat ayatnya, asra bi'abdihi. Bukan Nabi Sahara, bukan Nabi jalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankannya. Ibarat begini, orang sering-sering mau besan ke Surabaya, saudara. Dia bawa rambutan, dimasukin ke dalam kardus. Di rambutan ada semut. Ada semut. Angkat pakai pesawat, sampai Surabaya, dibuka itu kardus, saudara. Keluarlah semut. Semut saya ketemu sama semut Surabaya. Ya beda. Saking dikon. Orang paham kata semut saya. Saking dikon. Dari mana kamu? Saking sering-sering. Oh pantes. Kenapa bisa sampai ke Surabaya? Tadi saya ada di rambutan, rambutannya masuk kardus, kardus saya masuk pesawat, pesawatnya nyampe Surabaya. Kira-kira kalau itu semut jalan sendiri, saudara, bagaimana itu? Baru nyampe ceritikan rumah, udah kena angin segala macam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini iman yang perlu didahulukan daripada akal. Maka orang-orang yang mendahulukan akal, maka tidak seiring dengan imannya, banyak orang-orang stres. Alhamdulillah, banyak mereka-mereka yang kufur karena mendahulukan akalnya daripada imannya. Poin yang pertama. Yang kedua, perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah perjalanan yang begitu mulia. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pada malam hari? Bukan siang bolong. Siang Rasul bisa lihat pemandangan segala macam. Karena yang dipilih malam hari. Ini isyarat, saudara, buat kita semua, bahwasanya malam harilah malam yang begitu mulia. Qiyamul laili da'bus salihina qablakum. Malam hari itu hidangannya orang-orang saleh. Ini isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan akan kemuliaan orang-orang yang beribadah di malam hari. Alhamdulillah. Di Ramadan tukang bangun semua ini. Alhamdulillah. Tukang bangun semua ini. Apa ini?
Ya, masalahnya bangunnya apa? Ada kecil, ada yang nambah dari Indomie diletakkan di dapur, ada yang segala macam. Kemudian kita jadi ahli qiyamul lail. Paling kagak 2 rakaat kita kerja di qiyamul lail. Pintar pulang ke Surabaya jam 11, jam 12 kita pulang, tidur jam 2 udah bangun. Amin. Amin ya Allah. Kencing. Saya kasih ijazah sama guru saya, tuh, saya kan pengen tangi begini ibadah itu saat dulunya turun. Saya misalkan dijawab begitu nanti. Sebelum tidur dalam keadaan suci, itu aja dulu. Ini kadang kita ada kebun dari mana tidur aja, boro-boro bilang. Tidur dengan sunnah ngadep ke kiblat. Kayak lain, ya. Diajarin deh, sebelum tidur banyakin istighfar. Kita belum tidur main HP, berarti TikTok apa? Kalau macam itu setan itu dia. Ada Fatihah buat kanjeng Rasul, Fatihah buat rakaat. Berapapun jam berapapun yang tidur, wayanya qiyamul lail dibangun. Saudara, tidur jam 1, jam 2 bangun. Syukur mana? Tidur setengah 2, jam 2 bangun. Habis itu nambah lagi. Qiyamul lail ta'bus shalihin qabla. Tidak ada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia ahli bangun malam. Gak ada orang yang dapat kemuliaan dunianya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia ahli bangun malam. Ya Allah. Orang kalau udah enak bangun malam dia pagi dia bangun kehilangan bangun malam, rasanya gelisah kayak kehilangan duit 1 miliar. Ditawarin kopi sama minum, bang kopi, susu, boleh jatuh susu. Uli goreng, tempe goreng, enggak, kenapa bang? Rasanya gua nggak enak nih rasanya nih, kenapa? Malam gua nggak bangun malam. Ini orang kalau udah begini, top, sama kayak kita ya. Halo, sama kayak kita. Lebih berat kehilangan 2 rakaat malam apa kehilangan sedikit gitu. Itu orang-orang yang hammul akhirati nurun fil qalb, kata ulama, orang yang suka bingung, suka sedih sama urusan akhiratnya, maka orang-orang itu bercahaya hati. Besok kita bangun, kita kehilangan bangun malam, kalau perlu kita gerung-gerung nangis. Ya Allah, nggak dapat kesempatan bangun malam. Begitu. Masya Allah. Dan Allah pilih malam hari karena malam itulah hidangannya orang-orang saleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu waktu sholat duha begitu lama nggak seperti biasa, nggak kayak biasa. Ditanya sama sahabat yang lainnya, Sayyidina Umar, kenapa sholat duhamu begitu lama? Tidak seperti biasa-biasanya kau menjalankan sholat duha. Aku sedih, aku rugi karena malam aku keletihan, aku terlambat bangun malam. Itu baru terlambat sebenarnya. Karena menurut ulama-ulama tarekah, waktu tajalli itu jam 2 pagi. Maka orang-orang yang makamnya luhur, mereka jam 2 sudah ambil air wudu, sudah indah bersama Allah, sudah munajat bersama Allah, sudah indah ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kan ngadunya sama Facebook. Apa kata Facebook? Apa yang kamu itu banyak banget bu. Mudah-mudahan kita semua jadi ahli qiyamul lail. Dibuka pintu langit, Allah teriakkan kepada malaikatnya, suruh malaikatnya, hal min mustaghfirin, mana hambaku yang pada minta ampun? Jawabannya lagi norok. Hal min, mana hambaku yang pada punya hajat, maka akan aku kabulkan hajat-hajatnya. Mana? Allah teriakin. Ditanya lagi norok. Saudara, alhamdulillah.
Makanya Allah pilih malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah tidak menggunakan kalimat Rasul atau Nabi di situ. Kenapa? Karena di situ Allah akan menyatakan maqam ubudiyahnya baginda Rasulullah SAW. Di Rasul walaupun beliau Nabi tapi kagak pernah mengindahkan urusan ibadahnya, tetap nomor satu. Dalam hadis cerita dengan Rasul sampai biru kakinya ibadah. Orang sini pernah biru kakinya Rasul. Ini pada diem aja sama apa ngantuk? Hah? Udah keluarin kan kulinya? Kan tulisannya kira mana? Sampai biru ke Rasulullah SAW. Ini tahqiqul ubudiyah. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukanlah kunci surga kalau dijamin masuk surga Rasulullah, kenapa kau repot-repot beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kira-kira orang serengseng, kalau kunci surga udah di tangan, tambah lagi dapat tambah malas saudara. Ayo kunci surga udah pegang. Ya, ngapain dapat kunci surga ada? Enggak ada terus. Ini beliau sampai Siti Aisyah satu malam yatatafaqqadu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Siti Aisyah kehilangan Nabi. Di mana Rasulullah? Ini Rasul begitu beliau harmonisnya sama istrinya. Beliau kalau malam bangun malam tidak bersama Aisyah, beliau bilang dulu, Aisyah, malam ini aku ingin bersama Allah sepenuhnya. Aku tidak bersamamu. Lihat ini akhlak baginda Rasulullah. Malam ini aku ingin bersamamu. Sampai waktu Siti Aisyah cari Rasulullah di mana pada gergapan malam, sampai kaki beliau nyentuh sikutnya Rasulullah di malam hari dalam keadaan berdoa sambil sujud. Apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Sudah dapetin kunci surga di malam harinya, beliau masih minta ridhonya Allah, beliau masih minta surganya Allah. Jalla Muhammad. Itu Rasul. Makanya disebut dengan bi'abdihi tahqiqu maqamil ubudiyah, menyatakan makom yang luhur kepada Rasulullah SAW. Makom apa? Beliau makom adalah makom ubudiyahnya begitu. Wow, kalau kata tulis sekarang wow. Mau tahu berapa lamanya sholat malam Rasulullah? Kira-kira sama sama orang seksek. Kita minum dulu ya. Saudara sahabat Hudzaifah, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumi faftataha surat al-Fatihah wa qara'a surat al-Baqarah fa qultu yasjudu 'inda al-mi'ah. Kata sahabat Hudzaifah, satu waktu aku ikut sholat sunnah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Baqarah, dalam hati sahabat Hudzaifah, entar juga 100 ayat paling beliau sujud. Kira-kira kalau misalnya ada imam rada lama itu gimana saudara? Kalau terawih imam rada lama sedikit pada dewa bagaimana kira-kira ini? Fakhtataha Rasul hatam surah Al-Baqarah, thumma qara'a Ala Imran, thumma qara'a An-Nisa. 3 surah satu kali. Halo 3 surah. Kita juga biasa 3 surah. Qulya Falaq bin-Nas. Thumma raka'a fakana ruku'uhu qariban min qiyami, thumma sajada fakana sujuduhu qariban min qiyami. Beliau ruku dan rukunya Rasul seperti ketika beliau berdiri, dan beliau sujud dan sujudnya Rasul seperti beliau berdiri. Tsumma shalla rak'atan tsaniyata fakana fi sholati mithla sholati rak'atil ula.
Rakaat yang kedua beliau juga adakan seperti sholat yang pertama. Ini ubudiyahnya Rasulullah SAW. Itu baru sholat saudara. Mau lihat lagi? Nggak ada lagi terhebat baginda Rasulullah. Nggak ada. Satu waktu sahabat menceritakan dalam keadaan panas, maminna shalimun hatta yadau ahaduna asabahu fi ra'sihi. Jika saudara-saudara kita yang lain saking panasnya, melindungi palanya pakai tangannya, pakai jari-jarinya. Ma minna shaimun illa Rasulullah. Tidak ada yang puasa saat itu kecuali baginda Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Lastum kahayati abitu at'amani rabbi wa yasqini. Keadaan kalian bukan seperti itu. Kalian tidak akan bisa meniru sepertiku. Dialah Allah yang memberikan aku makan, memberikan aku minum. Ayamna qalbi bil hikmah. Allah penuhi hatiku dengan hikmah sehingga aku kuat melaksanakan. Ini ubudiyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Singkat. Kalau udah jam 12 sudah ribet soalnya. Beda hari. Pertama sehari semalam. Dalam jam 12. Singkat. Oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh-oleh sahabat. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih ibadah spesial. Ketika Rasulullah Mi'raj diperlihatkan ibadahnya para malaikat. Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki menuliskan dalam kitab itu. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ditulis kenapa sholat ada berdiri, ada ruku, ada sujudnya. Kenapa? Karena itulah Allah melihatkan ketika Mi'raj berjalan Rasulullah, Allah melihatkan malaikat yang ibadahnya dari mulai dijadikan sampai yaumil qiyamah dalam keadaan berdiri sambil bertasbih. Dirinya kita dalam sholat, dirinya malaikat di ketika berasa. Ada malaikat-malaikat Allah yang ibadahnya ruku saja dari mulai dijadikan sampai yaumil qiyamah, ruku bertasbih bertahmid kepada Allah. Ruku yang kita adalah ibadahnya malaikat Allah. Ada malaikat Allah yang diciptakan dalam keadaan sujud dari mulai diciptakan sampai yaumil akhir, sampai hari kiamat sujud terus. Gabungan daripada ibadah malaikat tersebut dijadikan ibadahnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang jaga sholat benar syarat rukun zahir dan batinnya, maka Allah muliakan tempatnya seluruh luhurnya, bersih zahirnya, bersih batinnya. Saudara, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan ibadah Nabi Muhammad yang berupa sholat. Kemuliaan lainnya juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah sholat tersebut berbeda dengan ibadah umat-umat yang lainnya. Alhamdulillah. Coba bayangin saudara, kalau jadi 50 waktu bagaimana rasanya? Yang mau datang baru buka toko udah azan lagi aja. Ya. Yang mau berangkat gojek baru ditater motor udah azan lagi aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya repot nganten baru. Ya repot nganten baru. Baru buka kancing atas sudah azan lagi. Tapi Allah kasih 55 waktu lagi kebaikan. Yang begini nih, saudara, masih banyak nggak orang yang berat menjalani sholatnya? Yang begini ini cuma 5 waktu. Banyak nggak orang yang masih ninggalin sholatnya? Karena sholat ini roh bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, as-salatu mi'rajul muslim. Salat itu ibarat mi'rajnya seorang mukmin.
Kalau dalam keadaan Mi'raj Rasul langsung berdialog dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah berikan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholatnya. Maka ketika dia sholat, saat itu dia sedang mi'raj, dia sedang berdialog dengan Allah Jalla Jalaluh. Di mana dialognya? Ketika seorang baca Al-Fatihah, di situ Allah jawab langsung. Jika Al-Fatihahnya tidak, pada Al-Fatihah ada yang Alhamdulillahirabbil alamin, apa alamin? Allah jawab. Jika qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, qala hamidani 'abdi anta 'alayya 'abdi. Makanya orang pikir orang Islam kalau Fatihah hanya kagak pas itu sholatnya. Belajar lagi ke Fatihah. Saya belajar Fatihah dari lisan ke abah saya langsung, walau dolin 2 bulan kagak pindah-pindah. Kagak pindah-pindah terus. Ada dialog seorang hamba dengan Allah. Ketika seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, qala Allah menjawab, hamidani 'abdi athna 'alal 'abdi masyadani 'abdi, hambaku telah memujiku, hambaku telah mengagungkanku. Ini kalau yang baca Fatihahnya Fadil. Kalau bulan puasa mau ada yang gitu semua enggak ya? Enggak ada sih maka enggak beda. Kalau yang Fatihah itu seperti begitu supaya nama dia kalau bangga pindah aja ke sholat sebelah. Apa kata Allah? Hambaku telah memujiku, hambaku telah mengagungkan. Jika qala Rahman Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah jawab, hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah antaraku dan antara hambaku, dan bagi hambaku akan aku berikan apa